Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai apakah Natal perlu dirayakan. Jadi mengenai tanggalnya kita sudah membahas ya terlebih dahulu. Jadi pada malam hari ini kita khusus hanya membahas mengenai apakah Natal itu perlu dirayakan. Hal ini penting untuk menjawab banyak serangan atau yang saya sering katakan berita hoax yang harus dibantah. Karena kalau tidak dibantah lama-kelamaan itu bisa dianggap sebagai suatu pembenaran. Ya, kalau kita pikirkan memang terkadang pertanyaan itu konyol ya. Namun pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering diserang kepada umat Kristen. Ya, dengan mengatakan bahwa di Alkitab tidak pernah dinyatakan bahwa Natal itu harus dirayakan. Ya, jadi sebenarnya kalau buat kita yang sudah mengerti tentang Alkitab itu mudah sekali kita membatahnya ya. Karena Alkitab itu bukan buku harian ya. Alkitab ini adalah Alkitab menceritakan tentang kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalaminya. Sebagian memang diceritakan dalam bentuk sejarah, tapi jelas bukan untuk menyatakan kejadian hari demi hari. Ya, kalau kejadian hari demi hari itu ya kita harus baca buku harian, ya itu. Tapi kita akan menjawabnya nanti secara alkitabiah. Ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menyatakan bahwa mereka yang seringkali menyerang kita bahwa tidak boleh merayakan hari Natal karena itu alasannya tidak ada dalam Alkitab. Bahkan mereka juga tidak mau merayakan hari kelahirannya. Bahkan kelahiran orang tuanya pun mereka tolak. Ya, jadi kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita harus memperhatikan suatu ajaran berdasarkan Alkitab. Ya, karena kita tahu sebenarnya kalau kita merayakan hari Natal atau mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari sesuatu yang dianggapnya istimewa, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Itu merupakan dalam rangka kita menjalankan firman Tuhan. Karena jika kita mengucapkan selamat artinya kita ingin mendoakan atau turut mendoakan mereka yang merayakan hari spesialnya itu. Ya, terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka dan seterusnya. Jadi mendoakan orang dengan mengatakan selamat itu justru itu sangat baik. Bukankah dasar daripada pengajaran Kristus juga adalah kasih? Ya, jadi memang dalam menerjemahkan suatu ayat itu tidak boleh kita berdasarkan hanya harfiah saja, tapi kita harus melihat inti atau maksud daripada kalimat tersebut ya. Ya, jadi kita tahulah kalau mereka yang tidak mau hadir atau tidak mau mereka yang merayakannya, yang anehnya justru mereka kadang-kadang datang di suatu perayaan dengan tidak mengucapkan selamat, tapi mereka tanpa sungkan menikmati berkat yang telah disediakan. Ya, jadi inilah yang menjadi bahan tertawaan kita bersama ya. Sekali lagi saya katakan memang saya akui secara harfiah tertulis itu di Alkitab memang tidak ada kita harus merayakan hari Natal. Tetapi saya ingin tegaskan kembali bahwa membaca Alkitab sekali lagi jangan secara harfiah. Kalau kita membaca Alkitab secara harfiah itu mungkin tingkatannya hanya sekolah minggu ya. Tetapi kita harus mendalami Alkitab, menggali lebih dalam lagi agar kita dapat menemukan pesan atau niat yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada umat yang membacanya ya. Bukankah sudah setiap kali saya sering ingatkan bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan itu bukankah adalah harta karun yang terpendam ya, jadi terpendam dia di dalam. Jadi untuk mendapatkan harta benda tersebut kita harus menggalinya ya. Itulah yang harus diperhatikan sebagai pembaca firman. Baik, kita akan memasuki mengenai apakah hari Natal itu perlu dirayakan ya. Kata Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti hari kelahiran.
Jadi dari akar katanya saja sudah mencerminkan arti Natal tersebut. Jadi orang-orang yang dulu mengatakan bahwa oh ini hari perayaan pagan, perayaan dewa matahari dan seterusnya, mereka tidak mengerti apa arti dari Natal ini. Ya kalau kita ngerti hari Natal ya jelas hari kelahiran, apalagi yang kita pasang pernak-perniknya itu semua menjurus kepada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita ingin, sebelum saya membahas lebih jauh, kita ingin melihat apa sih keinginan Tuhan terhadap hari raya Tuhan yang telah ditetapkan. Kita lihat dulu di dalam perjanjian lama, yaitu di Keluaran 12 ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi ayat ini jelas menceritakan mengenai hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Ya, Tuhan ingin ingatkan bahwa kamu harus tetap merayakan hari raya. Ya, jadi itu jelas tetap merayakan hari raya. Ya. Jadi kalau ada hari raya itu jelas harus dirayakan, dan Paskah ini merupakan salah satu yang diisyaratkan. Yang kedua yaitu Keluaran 34 ayat 12. Hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Ya, perintahnya haruslah kau rayakan, dan pada hari pengumpulan hasil pada pergantian musim. Ya, jadi jelas ini juga, ayat ini juga menjelaskan bahwa hari raya bungaran itu harus kita rayakan sebagai umatnya untuk perjanjian lama. Kemudian Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang kelima bulan pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ada hari raya pondok daun bagi Tuhan. Ya, 7 hari lamanya. Jadi di Imamat 23 ayat 34 ini tidak ada dikatakan bahwa kamu harus merayakan, tapi malah diganti ada hari raya bagi Tuhan, yaitu pondok daun. Ya, jadi di dalam membaca di Alkitab jangan juga kita kaku sekali. Pokoknya harus ada hari raya atau kita ditulis kamu harus merayakan hari raya baru itu benar. Ya, tapi yang tadi saya katakan kalau orang-orang yang berpengertian seperti ini itu tingkatannya masih sekolah minggu. Ya, kita harus ingat intinya apa. Kayak tadi yang pertama di Keluaran 34 ayat 32 dikatakan haruslah kau rayakan. Yang kemudian yang kedua Imamat 23:34 itu dikatakan hanya hari raya bagi Tuhan. Ya, jelas ya. Jadi sekali lagi untuk membaca ayat jelas kita harus melihat intinya. Kemudian ketiga masalah tersebut yaitu perayaan Paskah, hari bungaran maupun pondok daun diringkas dalam Ulangan 16:16. 3 kali setahun, ya, karena ada 3 tadi perayaan, setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, jadi merayakan hari raya Tuhan itu bisa juga diartikan dengan harus menghadap hadirat Tuhan. Apa maksudnya menghadap hadirat Tuhan? Harus kita beribadah, karena dengan beribadah itu kita bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi jelas sekali lagi ya. Jadi bagi mereka yang selalu menyerang agama Kristen yang mengatakan bahwa tidak harus harus ada kata merayakan, lihat ini Alkitabnya. Ya, jadi setiap hari raya mereka juga mengakui bahwa ada 3 hari raya ini yang mereka harus rayakan. Ya, dan menjadi pertanyaan adalah benarkah mereka merayakannya dengan sungguh-sungguh? Ya kan? Atau hanya sekedarnya saja? Karena nanti akan kita lihat apa perintah Tuhan di dalam merayakan hari tersebut dan siapa saja yang harus bisa merayakannya. Ya, jadi hari raya Tuhan itu
Kalau nanti kita hendak sebentar, hari raya Tuhan itu luas cakupannya. Hari raya Tuhan itu bukan hanya untuk umatnya saja, tetapi nanti di dalam perjanjian lama akan dijelaskan orang-orang di sekitarnya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan masuk pembahasannya. Ya, jadi atau kita lihat di Keluaran 23 ayat 17 juga. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu. Ya, tadi saya sudah katakan menghadap hadirat Tuhanmu itu bukan diartikan meninggal atau mati, tapi diartikan harus bertemu muka, harus beribadah kepada Tuhan, ya. 18, janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Ya, jadi ada kesinambungan. Memang yang saya katakan tadi, mereka yang terus mengkritik juga mereka mengakui bahwa mereka harus merayakan minimal 3 perayaan yang disebut dengan hari rayaku. Hari rayaku, kunya huruf besar, kaknya itu berarti hari raya Tuhan. Jadi jangan diartikan hari raya itu adalah hari raya jemaat, hari raya umat Tuhan, tapi hari raya itu merupakan milik Tuhan. Dan ini harus kita pegang, inilah yang menjadi dasar untuk perbantahan mereka, ya, atau penyangkalan terhadap serangan mereka, ya. Jadi kita harus ingat bahwa hari rayaku itu hari raya Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini penting sekali, ya. Kemudian kita lihat lagi di Ulangan 16. Bagaimana atau siapa saja yang harus merayakannya dan bagaimana keadaannya, ya. Ulangan 16 ayat 13. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Jadi yang menjadi pertanyaan buat mereka yang sedang menyerang kita, apakah juga kamu merayakan hari raya Tuhan itu hanya kelompokmu saja, atau memang banyak orang yang merayakannya? Ya, jangan hanya mengkritik. Saya yakin hari raya yang kamu sebut itu, yang kamu rayakan yang 3 kali minimal itu, hanya dirayakan oleh orang-orangmu saja. Dan itu juga belum ada, tentu ada sukacita yang besar. Ya, jadi membaca Alkitab perintah jangan hanya sepotong diambil ayatnya. Ayat selanjutnya juga harus diambil. Dikatakan engkau bersukaria itu anakmu laki-laki dan anakmu perempuan. Apakah di dalam mengadakan perayaan tersebut kamu membawa anak laki-lakimu, kamu membawa anak perempuanmu, kamu membagikan sukacita tersebut kepada orang hamba-hambamu, baik laki-laki maupun perempuan, yang mungkin sekarang diterjemahkan mungkin adalah pembantu daripada rumah tangga kita, ya. Kemudian orang Lewi, ya, orang Lewi itu kalau kita terjemahkan yaitu pemimpin-pemimpin agama. Siapa yang mau menghadiri agama kamu kalau perayaan kamu kalau terus menjelek-jelekan agama orang lain? Ya kan, orang asing apalagi, ya. Anak yatim piatu, apakah Anda juga di dalam merayakan hari tersebut mengajak anak-anak yatim piatu? Ya, dan seterusnya. Jadi janganlah merasa ajaran kamu itu yang paling benar, ya. Kalau dikupas belum tentu, ya. Jadi kemudian kita lihat di dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Memang di dalam ayat ini tidak ada dinyatakan bahwa orang Yahudi atau murid-murid Yesus harus merayakan Pentakosta, hari raya Pentakosta. Tetapi kita baca intinya, maksudnya itu dong, ya. Paulus mengatakan ia ingin memutuskan untuk tinggal di Efesus karena ia ingin buru-buru sampai ke Yerusalem. Apa tujuannya sampai buru-buru ke Yerusalem?
Karena waktu itu ada hari raya Pentakosta. Lah kalau misalnya Paulus itu ingin sampai ke Yerusalem ada hari raya Pentakosta, kemudian dia tidak merayakan, buat apa dia datang ke Yerusalem? Iya kan? Buat apa dia? Mendingan dia di Efesus mengabarkan Injil, menuai jiwa. Justru Paulus merasa bahwa hari raya Pentakosta itu juga penting. Jadi dia harus hadir di sana, dia harus merayakan. Ya, jadi sekali lagi dalam membaca Alkitab kita jelas tidak bisa secara harfiah saja, tetapi inti atau maksud daripada ayat itulah yang terpenting. Ya, jadi kenapa demikian tidak ditulis? Karena ya kitab ini kan ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang memang sudah tahu mengenai kebudayaannya. Jadi mereka kalau untuk merayakan hari raya yang besar itu tidak perlu harus ditulis hari ini harus dirayakan, tidak perlu. Sama seperti misalnya kita tinggal di Indonesia. Apabila orang sebut lebaran, hari raya lebaran, itu tidak usah ditulis lagi, oh umat Islam harus merayakan lebaran, tidak usah. Karena mereka sudah tahu dan mereka pasti akan merayakannya. Ya, inilah penafsiran yang harus melatar belakangi untuk menguatkan suatu ayat. Ya, nggak bisa ayat itu berdiri diam aja sendiri tanpa ada dukungan daripada adat istiadat, budaya dan seterusnya. Tetapi memang di dalam penafsiran itu tidak boleh berlawanan, harus selaras dengan ayat yang dimaksud. Ya, jadi jelas walaupun hari Pentakosta ini di dalam ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 16 ini tidak dinyatakan engkau Paulus harus merayakan hari Pentakosta, tidak perlu. Yang saya katakan tadi ya, karena itu semua orang Yahudi Yunani sudah tahu kalau hari Pentakosta itu mereka pasti akan merayakannya. Ya. Kemudian kita lihat sebenarnya apa sih hari Natal? Maknanya itu apa? Kalau menurut pendapat saya atau yang dapat saya tafsirkan, Natal itu sebenarnya hampir sama dengan pada Paskah. Ya, karena kalau Paskah itu di dalam perjanjian lama adalah hari pembebasan bagi bangsa Israel di perbudakannya di Mesir, sedangkan hari raya kelahiran Yesus juga bertujuan yang sama, yaitu membebaskan manusia daripada belenggu dosa atau menjadi juru selamat dunia. Ya, Yesus adalah terang dunia yang mengusir kegelapan dunia, sama. Ya, jadi kalau Paskah dulu pertama kali itu membebaskan fisik, nah Yesus sekarang rohani lebih banyak. Dan kalau ditimbang-timbang menurut kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, jelas perayaan hari Natal ini lebih penting daripada perayaan di Paskah pada zaman di Mesir dulu. Saya katakan bukan tidak usah ya, lebih penting. Artinya tingkatannya, prioritasnya menjadi lebih utama. Sebabnya kenapa? Kita sudah tidak lagi hidup di perjanjian lama. Ya kan? Ya, jadi maksudnya juga kita harus tahu ya, walaupun tidak ada salahnya kita merayakan hari Paskah tentunya, ya. Tetapi umumnya yang kita rayakan Paskah sekarang adalah Paskah kebangkitan Yesus, ya, yang jelas itu sangat berpengaruh terhadap kita. Nah, bagi orang-orang yang sering menyerang agama Kristen ini mengatakan bahwa lebih bagus itu Paskah, karena Paskah jelas kematian Yesus itulah yang menebus dosa kita. Namun saya ingin ingatkan hari ini, kalau tidak ada kelahiran Yesus, tidak ada kebangkitannya, tidak ada kematiannya. Ya, jadi dari manusia juga jangan mau enaknya saja, ya kan? Oh, kalau kelahiran kelihatannya tidak menguntungkan saya, kok udah nggak usah lah. Oh, ini kalau kematian dan kebangkitan dan kematian ini berguna buat saya karena dosa saya ditebus. Ini namanya manusia yang mau enaknya sendiri. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang bagaimana dengan Natal? Apakah Natal juga termasuk hari raya Tuhan? Karena tadi saya sudah tekankan bahwa hari raya 3 macam itu merupakan hari rayaku, hari raya Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 9, kita lihat dulu pertama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kita lihat bahwa pada waktu Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung anak Allah, yang datang itu malaikat Gabriel.
Ya, Tuhan Allah Bapa mengutus malaikat Gabriel untuk memberitakan kabar gembira tersebut kepada Maria. Tetapi untuk kelahirannya ini Allah Bapa sendiri yang datang. Allah Bapa yang berubah wujud menjadi malaikat Tuhan. Tuhan yang huruf besar. Ya, itu yang sudah dulu kita pelajari yang disebut dengan Theophany. Artinya Allah Bapa yang berubah wujud atau menjelma menjadi malaikat yang disebut dengan malaikat Tuhan. Jadi kenapa harus Allah Bapa sendiri yang datang? Karena Allah Bapa merasa kelahiran Yesus ini ada sangat penting bagi Allah Bapa sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat saja orang bapa dunia yang dikatakan bapa yang jahat, kalau dia menunggu kelahiran anaknya, apakah itu dia diwakilkan orang-orang lain? Ya, tanya dengan orang tuamu. Atau mungkin kamu yang sudah menjadi bapak, apakah ketika Anda menunggu kelahiran anak Anda itu, kamu wakilkan kepada orang lain? Kalau itu yang terjadi, maka berarti bapak kamu menjadi bapak yang buruk. Ya, saya yakin semua bapak yang baik pasti akan menunggu hari kelahiran anaknya. Nah, kalau bapak dunia yang jahat saja bisa berbuat begitu, apalagi bapak yang ada di surga. Ya, ayatnya juga jelas menyatakan kalau tidak mungkin. Bahkan mungkin Allah Bapa juga tidak mengutus malaikatnya. Justru karena Allah Bapa melihat kelahiran Yesus ini sangat penting, makanya Allah Bapa sampai datang turun tangan istilahnya. Ya, jadi jelas ya. Kemudian ayat lain lagi ditunjang di Malaiki 4 ayat 5. Sesungguhnya aku huruf besar, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ketiga perayaan yang tadi kamu peringati, perhatikan buat mereka yang sering menyinyir, menyerang orang Kristen, ketiga agama yang kamu anggap itu sangat penting, itu tidak dikatakan hari Tuhan yang besar. Hadirannya dikatakan hari Tuhan atau hari rayaku. Ya, raya memang berarti Tuhan. Tetapi tidak ada kata dahsyat. Ya, jelas Allah Bapa menekankan adanya pentingnya. Ya, Allah Bapa mengatakan bahwa dia mengutus Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini jangan lagi diartikan di dalam Nabi Elia ya, di dalam perjanjian lama lagi. Ya kan? Jelas kalau orang yang mengerti yang dimaksud Elia di sini pastilah Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptislah yang menyediakan atau mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita lihat perilaku atau apa yang diperbuat oleh Allah Bapa itu jelas itu sangat penting. Ya, Allah Bapa turun tangan sendiri ketika kelahirannya. Allah Bapa juga mempersiapkan seorang nabi untuk membuka jalan bagi anaknya. Ya, makanya disebut dengan hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, sudah besar ditambah dengan dahsyat. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lain yang juga menguatkan, ya. Ya, bahkan saya boleh katakan sebelum manusia itu datang merayakan hari raya kelahiran Yesus, Bapa di surga sudah memerintahkan malaikat-malaikatnya atau yang disebut dengan tentara sorga itu untuk datang ke bumi. Untuk apa? Allah Bapa itu menyuruh bala tentaranya itu, yang disebut bala tentara tentu bukan 1-2 orang. Ratusan mungkin ribuan atau bukan mungkin puluhan ribu malaikat datang ke bumi, dari surga ke bumi. Ngapain? Masa untuk membuat sesuatu yang tidak berguna? Ya pasti mereka melakukan sesuatu yang berguna. Kita lihat di Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dicatat ya. Untuk seluruh bangsa, kelahiran Yesus untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk umat Kristen saja. 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan yang di kota Daud. 13,
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Iya kan? Kenapa para malaikat itu harus memuji Allah? Karena para malaikat tahu bahwa Allah telah mengirimkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Itu ada suatu perbuatan yang sangat mulia. Jadi makanya para tentara sorga itu memuji Allah. Nah, memuji Allah juga bisa diartikan juga dengan menyembah, mengadakan ibadah, mengadakan nyanyian. Ya, dan itu juga memang setiap perayaan Natal umat Kristen tidak pernah datang langsung makan-makan pulang. Pasti didahului dengan ibadah, pasti itu. Ya, jadi sama gitu tuh. Apa yang dituntut oleh Lukas 2 ayat 10 sampai tadi 13 itu kita juga melakukannya. Kita datang dengan sukacita yang besar. Ya kan, lihat aja coba orang-orang yang datang ke perayaan Natal, semuanya senyum, semuanya gembira. Tawa gelak tawa itu di mana-mana ada ketika perayaan Natal. Ini mencerminkan bahwa umat Kristen itu sudah terpenuhi di dalam Lukas 2 ayat 10 ini. Ada kesukaan yang besar ketika merayakan hari Natal. Ya. Dan kita juga tahu bukan hanya untuk umat Tuhan saja, untuk seluruh bangsa. Dan kita hari ini juga kita melihat hampir seluruh bangsa di bumi ini merayakan hari Natal. Bahkan termasuk juga mereka yang ateis atau komunis. Ya, China misalnya, mereka merayakannya. Rusia juga merayakannya, dan lain-lain bangsa juga turut menyambut hari Natal. Kita tahu hari Natal itu adalah hari kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan, ya karena mereka tidak dapat menggali dengan lebih dalam. Ya, terbukti kan bahwa hari rayaku itu harus dirayakan. Apalagi Tuhan mengatakan tadi hari rayaku yang besar dan dahsyat. Tuhan sendiri, Bala Bapa sendiri mempersiapkan kedatangan Yesus. Allah Bapa sendiri memerintahkan malaikat datang untuk ke bumi. Ya kan? Itu sebelum kita ini merayakan loh. Apakah itu bukan tanda suatu dari Allah Bapa bahwa kita sebagai umatnya itu harus merayakan? Bahkan bukan yang tadi saya katakan, bukan hanya kita saja yang harus merayakan, tetapi seluruh bangsa. Ya, kemudian kita lihat Filipi 4 ayat 4, ayat yang sangat populer sudah ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi di dalam merayakan Natal kita bersukacita, jelas itu yang tadi saya katakan. Lihat saja muka-muka orang yang merayakan Natal, ya, semuanya senyum, tawa ria, tawa canda di mana-mana. Itu berarti kita sebagai umat Kristen sudah melakukan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 ini. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita rayakan seperti saya yang sudah merayakan. Saya sudah menghias pohon Natal saya merayakan dengan sukacita. Ya, itu berarti saya juga sudah melakukan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 ini. Biarlah mereka yang memang tidak mau merayakan, mereka tidak mendapatkan sukacita, mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, inilah kira-kira penjelasan mengenai apakah kita harus merayakan hari raya Natal ini. Ya, jadi mari sekali lagi jangan ragu, semua umat bahkan seluruh dunia saya ajak untuk merayakan hari kelahiran Yesus ini. Demikianlah pemberitaan penjelasan mengenai apakah kita harus merayakan hari Natal. Kita berjumpa kembali dalam program yang sama untuk membahas topik yang berbeda tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.